Saya juga ada pembuktiannya gitu melalui tes urin. Terus dia kan bilang suruh tes urin, makanya saya tes urin. Terus nanti dia bilang apa lagi? Nanti insya Allah saya ikuti semua. Novi juga nggak baik-baik banget. Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Saya percaya Allah itu maha adil, Allah itu maha mengetahui semuanya, jadi ya sudah, ikhlas aja. Kisruh antara Agus Salim dengan Novi semakin keruh. Bahkan perselisihan yang terjadi di antara mereka semakin meluas dan menyeret sejumlah pihak ikut berkomentar dan menyerang. Salah satu yang paling vokal menyerang Novi ialah Zanzabela yang merupakan seorang konten kreator. Zanzabela berulang kali menuding dan membongkar masa lalu Novi yang menurutnya tidak baik-baik saja. Dengan berani, Zanzabela menuding Novi menggunakan narkotika. Menanggapi tudingan Zanzabela yang menurutnya sebuah fitnah, Novi melakukan tes urin dengan menggunakan sampel rambutnya. Hal itu dilakukan Novi untuk membantah tuduhan Zanzabela. Lantas, seperti apa hasil tes rambut Novi? Novi juga nggak baik-baik banget. Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 29 Oktober 2024. Saya sudah melakukan tes. Ini rambut saya sudah diambil 2 kali. Jadi nanti kita tinggal tunggu hasilnya. Bismillah, terima kasih. Saya juga ada pembuktiannya gitu melalui tes urin. Terus dia kan bilang suruh tes urin, makanya saya tes urin. Terus nanti dia bilang apa lagi? Nanti insya Allah saya ikuti semua. Saya percaya Allah itu maha adil, Allah itu maha mengetahui semuanya. Jadi ya sudah, ikhlas aja, introspeksi diri aja. Saya lagi berusaha terus untuk kemanusiaan. Ya wajar kadang kalau misalnya mental agak down, tapi bukan berarti saya putuskan untuk kegiatan sosial. Karena saya janji saya akan mewakafkan hidup saya sampai saya meninggal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Untuk Teh Novi ya, mantan leci nggak usah diladenin Teh, bener. So kepinteran lagi, maksud gue kalau misalnya bidangnya udah dileci, udah leci aja. Mbak Leci ada baiknya nggak usah utak-atik urusan si Agus deh, beneran ya. Fokus aja sama Blue Angels Jayapura, fokus aja sama eksekutif Bali, plosan kan. Buat Teh Novi, semangat. Saya tahu perjuangan Teh Novi untuk si Agus ini bagaimana ya dari awal. Dan saya ini salah satu orang yang posting untuk menggalang dana open donasinya si Agus ini. Dan saya tahu seorang Pratiwi Novianti kalau udah ngebantu orang tuh kayak gimana. Kalau kalian bilang, alah ngebantuin orang harus dikontenin. Semua yang muncul di YouTube-nya Teh Novi, semua yang tayang, itu berdasarkan persetujuan dengan orang yang ada di konten. Kalau misalnya kalian bilang, alah makan duit dari konten, lah namanya YouTuber. Tapi yang jelas saya bisa pastikan Teh Novi tidak makan uang donasi. Dia mungkin bisa dapat banyak dari konten-konten YouTube, tapi tidak sepeser pun dia ambil uang dari donasi untuk kepentingan pribadinya. Terus dibilang jangan bawa-bawa masa lalu. Kenapa tidak boleh membawa masa lalu? Dia bergerak di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Kalau dia saja head on, ya, ngomongnya aja R-nya udah susah banget karena keberatan vinir menurut gue. Terus banyak lagi permak-permakan, itu setelah apa? Hah? Statement yang disampaikan oleh salah satu lawyer yang menyatakan bahwa Novi melakukan kejahatan-kejahatan yang sebelum ini, katakanlah ada narkoba lah, ataupun ada yang lain, saya pikir ini sudah melebar kemana-mana. Tidak masuk ke substansi perkara ini. Kan masalah ini adalah masalah penyalahgunaan donasi. Dan kemudian bagaimana hubungan ini terjadi saling nyerang. Kenapa harus ke sana? Dan saya juga melihat langsung di media bahwa ada salah satu lawyer memang menyatakan dengan tegas dan keras bahwa jika pengacara ini tidak bisa memenjarakan Novi, maka pengacara tersebut akan mundur menjadi lawyer, tidak jadi lawyer lagi.
ada 2 poin saya lihat di situ. Apakah memang pengacara ini bisa memenjarakan Novi? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Novi tidak bisa dipenjarakan, tidak terbukti, apakah benar pengacara ini akan memegang teguh ucapan yang disampaikan lalu kemudian dibuktikan? Tidak hanya menyerang Novi secara personal, Zanzabela juga menuding yayasan sosial yang dikelola oleh Novi adalah ilegal alias tidak berizin. Atas dasar itulah, konten kreator yang dikenal vokal itu meminta yayasan Novi untuk diaudit. Menanggapi pernyataan Zanzabela, pakar keuangan memberikan pandangannya terkait polemik uang donasi yang sempat diterima Agus sebelum dikembalikan ke Novi. Lantas, apa kata pakar keuangan terkait kisruh uang donasi yang diributkan Agus dan Novi? Dalam konteks kemanusiaan memang nggak cocok apa yang dilakukan Novi itu. Masalahnya, uang 1,3 M itu sudah diserahkan ke Yayasan si Novi dari pihak Agus. Uang yang dipakai Agus, sekitar 200-an itu, sudah diganti oleh Bang Densu. Udah kan, udah komplit kan uangnya, terus apa lagi? Gue punya video 4 hari yang lalu dia, bahkan dia komal di mana-mana menjelaskan uang itu diperuntukkan itu untuk ibunya, untuk membayar hutang. Ya kalau uangnya aja udah sama lu, lantas apa lagi yang lu ributin gitu. Sekarang yang paling tepat itu adalah mengaudit uang itu kemana, mengaudit uang yayasan lu kemana, donaturnya siapa saja, dan untuk apa uang-uang itu. Ada video lu sama Bang Densu, ini agak aneh dan perlu banget diaudit. Karena setelah dari 3 hari lu tutup donasi untuk nama-nama yang lu sebutkan untuk donasi itu, kan uangnya masuk ke rumah yayasan. Seberapa banyak uang yang terkumpul setelah 3 hari? Untuk apa uangnya? Operasional, kan ODGJ butuh makan. Emang makannya ODGJ berapa? Gitu. Lu kasih mereka fasilitas apa saja? Nah, itu kemudian harus dipertanggungjawabkan. Jadi sekarang kalau lu keluar-keluar seolah-olah hanya Agus yang pantas untuk diaudit, padahal uang udah dikasih ke lu. Jadi poinnya di sini adalah yang pantas untuk diaudit itu si Novi. Jadi duit ini udah di yayasan nggak bisa sembarangan gitu kan, mau donaturnya minta atau apa itu nggak bisa sembarangan. Dengan dinas sosial. Iya. Di sini tidak ada kepentingan pribadi, apapun itu keputusannya kita ikuti aja. Kita ikutin pemerintahan aja lah. Saya siap untuk diaudit. Saya sudah siapkan mutasi rekening yayasan dan juga pribadi saya, dan bahkan kalau diperlukan semua tim kami siap untuk dimutasi rekeningnya. Jadi usul punya usul, ternyata Novi Pratiwi ini adalah orang yang pernah berkasus. Anak-anaknya itu diambil oleh Dinas Sosial dan Kepolisian di 2023 karena terbukti tidak memilikinya legalitas tentang rumah sosialnya yang terkait tentang penggalangan dana, donasi, dan juga adopsi dari anak-anak yang dilahirkan dari ODGJ tersebut, begitu. Nah, artinya orang ini bermasalah. Dan kita pertanyakan legalitas atau keuangan di yayasan tersebut harus diaudit. Mengingat dia melakukan hal seperti ini, melepaskan pekerjaannya tidak serta-merta karena ketulusan hatinya. Mungkin bisa saja memang seperti yang lain-lain, oknum-oknum pendiri yayasan sosial, di mana mereka hanya untuk mencari duit saja, mencari konten dan mendapatkan uang dari orang-orang disabilitas atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi kalau kalian mau telah yang benar ya, nanti kalau udah diusut baru. Padahal kan 2023 terbukti kalau dia memang melanggar. Ini harus diawasi karena si Novi ini adalah sosialita. Misalkan untuk donasi atau apapun yang bukan untuk pribadi ya harusnya punya rekening. Apalagi dia lembaga gitu ya. Entah itu bentuknya seperti apa. Selama itu ada dasar hukumnya, harusnya dia bisa buka rekening atas nama usaha tersebut atau badan atau yayasan kah atau lembaga tertentu. Asal itu punya landasan hukum harusnya bisa buka rekening berdasarkan lembaga tersebut. Ya, tapi kalau dia tidak ada dasar hukumnya, dia tidak terdaftar di mana-mana, tapi ada nama dan ternyata itu milik pribadi, ya bisa aja uang itu masuk ke pribadi, ya pakai rekening pribadi. Nah itu yang harus dipastikan lagi ya. Ya kalau udah pribadi gitu udah susah ya sebenarnya, karena ya namanya pribadi kan tidak ada yang mengawasin. Kalau lembaga kan pasti ada bagian keuangannya yang ngurusin. Nah itu kan ada bisa di istilahnya apa ya,
bisa dipertanggungjawabkan atau bisa diawasin. Ada sistem pengawasannya. Kalau saya lihat dari sisi keuangannya, harusnya ada pemisahan antara mana yang bisnis, mana yang pribadi, gitu ya. Kalau ini adalah bisnis, ini adalah bantuan sosial, ya bisnisnya kan bantuan sosial gitu ya. Kalau bantuan sosial ya harusnya punya rekening penampung sendiri, nggak bisa dicampur sama rekening pribadi, karena ini kan ada pertanggungjawabannya gitu ya. Dari rekening tersebut, uang keluar masuk yang tadi saya bilang, ada pencatatannya. Kalau sudah ke rekening pribadi itu kan sama aja kayak kita bikin usaha, uang hasil usaha itu masuk ke rekening pribadi. Nah itu kan udah kecampur aduk gitu ya. Nanti dari laporan keuangan perusahaannya tidak ada nih uang itu masuk gitu kan, uang keluar masuknya tidak ada. Nah itu kan akan sulit untuk pembuktiannya lagi ya. Lembaga sosial kan namanya sosial ya, perlu ada pertanggungjawaban sosialnya juga. Apakah itu pertanggungjawaban sosialnya ya bentuknya harus ada laporan ya, uang keluar masuk itu ya harusnya ada. Tapi apakah itu bisa ditampilkan ke semua orang, nah itu saya kurang tahu secara hukumnya ya. Tapi harusnya kalau dalam sisi pencatatan ya, dalam bisnis pun, dalam keuangan pribadi pun, semua pemasukan itu kan harus dicatat. Ya tercatat lah paling nggak nih masuknya dari mana, posnya itu dari mana, masuk kemana. Ya ini kan istilahnya kalau kita mau dianalogikan ke dalam bisnis kan seperti uang bisnis gitu ya, uang masuk itu dari mana aja harusnya ada pencatatan. Penerimaan donasi itu diatur oleh pemerintah. Dalam peraturan perundang-undangan, penerimaan donasi atas nama individu itu dilarang. Itu dulu. Nah, kalau ada individu seseorang melakukan penerimaan donasi atas nama pribadi untuk dirinya tanpa ada izin dari pemerintah, itu ada pidananya. Kalau kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan, yang berhak untuk menerima donasi itu sebenarnya adalah organisasi masyarakat atau yayasan yang mendapatkan izin dari pemerintah. Makanya kita tidak bisa sebagai individu tiba-tiba ingin membuka donasi untuk sesuatu hal itu dilarang oleh pemerintah. Begitu. Nah, kalau berkaitan dengan sebuah kasus yang sekarang sedang viral, terutama kasusnya Pak Agus, bagi saya begini, apakah Pak Agus memiliki izin dari pemerintah untuk menerima donasi? Itu dulu. Kalau dia tidak memiliki izin dari pemerintah, seharusnya Agus dilarang menerima donasi dari masyarakat. Walaupun memang ada kebutuhan khusus mengenai kesehatan berkaitan dengan masalahnya dia yang disiram air keras untuk kesehatannya dia. Tetapi secara hukum sebenarnya penerimaan donasi wajib mendapatkan izin dari pemerintah begitu. Ya, tapi kalau nanti udah diaudit akan kelihatan berapa sih sumbangan buat Agus. Kalau udah masalah bantuan ke rekening Agus sudah nggak ada masalah. Dan nanti ada beberapa laporan juga bukti-bukti tentang manipulasi data sumbangan dari Jawa Timur, dari mana-mana akan diserahkan kepada tim. Kita akan melakukan investigasi lembaga LSM kami, Hajar maupun sebagai kuasa daripada Agus. Di sisi lain, mantan bos Agus angkat bicara usai kasus perselisihan uang donasi tak kunjung menemui titik temu. Menurutnya, akibat polemik tersebut, omzet usaha yang dikelola mantan bos Agus mengalami penurunan. Atas dasar itulah, mantan bos Agus berharap polemik uang donasi dapat cepat terselesaikan hingga tidak merugikan orang lain. Saya adalah mantan bosnya si A yang lagi viral karena kasus penyiraman itu. Nah, dengan video ini aku mau klarifikasi kalau si A itu sudah resign dari tanggal 13 Februari 2024, which is udah lama ya. Sudah lama banget dia sudah resign dari tempat ini. Dan setelah Agus resign dari sini, saya kurang tahu dia bekerja di mana. Dan terakhir dilihat dari berita, ternyata dia masih ada di sekitar sini, tapi bukan sama kita lagi. Jadi sebenarnya kita udah nggak ada kaitan lagi dengan si A ini sudah lama. Tapi aku bingung ya kenapa kalian
nyari-nyari di Google dan kasih bintang 1 semua, padahal kita nggak ada salah apa-apa loh. Ya, dengan video ini saya harap kalian bisa mengerti kalau kita sudah nggak ada kaitannya lagi dengan Agus. Dan saya doain supaya Agus dan Novi dapat ketemu jalan tengahnya, kalau bisa tidak usah sampai ke ranah hukum. Oke, makasih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.